Kepada Amira Ampel, Sulistyo Susanto Nugroho, Shirley Mifdal, Evi Risyani, Ratna Dewi 93, Little MNR, Super Supreme, Roso Roso, Anastasia Lee, Kanjeng Santoso, Lovely Me, Feli Story, Shanum Naufalin, Ering 2002, My Sweetie, Meiti Ina Merani, Afma Mahid, Pane Pane, Tami Tami, Ariesta, dan Atik Mansyurdin. Terima kasih telah bergabung dengan Umbra Skull Membership. Kebun kelapa sawit yang terletak di Desa Tanjung Medan, Rokan Hilir, Riau itu milik Mangara Limbong, ayah Henry Limbong. Buah-buahnya sudah siap dipanen. Sebab itu pada Rabu 24 Oktober 2018, pagi-pagi Henry bersama pekerja upahan lainnya yakni Bahari Malau, Tono, dan Juntak datang ke kebun untuk memanen buah sawit. Henry bertugas mengangkat dan mengumpulkan buah kelapa sawit yang telah dipanen ke dalam gerobak dorong, lalu membawanya ke TPH atau tempat pengumpulan hasil untuk ditimbang. Pekerjaan itu cukup melelahkan. Pukul 12 siang mereka berhenti untuk istirahat di sebuah pondok yang berada di kebun sawit sambil makan siang. Usai makan siang, tampaknya mereka masih ingin bersantai, merokok sambil ngopi. Henry pun bersiap berangkat ke warung untuk membeli rokok dan kopi. Titip rokok ya, Bahari dan Juntak masing-masing memberikan uang kepada Henry. Dengan sepeda motor, pria itu pergi ke warung langganannya membeli 3 bungkus rokok dan 2 bungkus kopi ginseng. Dalam perjalanan kembali ke pondok, dia melihat seorang siswi berseragam pramuka berjalan kaki melewati kebun. Mendadak timbul niat ganjil di pikirannya. Dia segera memacu sepeda motor menuju pondok dan buru-buru memberikan pesanan rokok dan kopi kepada teman-temannya, lalu bilang dia akan melanjutkan pekerjaan mengantar buah sawit ke TPH yang berjarak hanya beberapa ratus meter dari pondok. Teman-temannya memandang heran. Kok mendadak Henry rajin sekali? Biasanya usai makan siang, dia akan bersantai sambil merokok dan ngopi dulu sebelum melanjutkan pekerjaan. Mereka tidak tahu, Henry tidak bisa lagi menahan diri. Di pikirannya hanya satu, siswi berseragam pramuka itu. Di TPH, Henry duduk sambil mengintai bak predator. Begitu dia lihat siswi itu mendekat, dia segera mendekati dan menarik tangannya. Siswi itu meronta-ronta dan menjerit minta tolong, namun Henry segera menggendongnya dan membawanya lebih jauh masuk ke dalam kebun sawit. Di sana Henry menjerat leher sang siswi dengan jilbab yang dikenakannya. Sang siswi terus memberontak, tapi gagal. Saat itu juga Henry memperkos sang siswi. Usai menuntaskan aksi bejatnya, pria itu mengambil pisau, lalu membelah perut siswi itu dan mengeluarkan ususnya. Lantas dia mencuci tangan dan pisau di genangan air. Setelah itu, dengan tenang, Henry Limbong kembali bekerja mengumpulkan buah kelapa sawit. Keluarga cemas, di mana Alika Liviani? Tadi pagi siswi kelas 5 SDN 033 Tanjung Medan Rokan Hilir Riau itu diantar ke sekolah oleh pamannya dengan sepeda motor. Namun hingga sore mengapa Alika belum pulang juga? Keluarga pun sibuk mencari anak berusia 11 tahun itu. Mereka menyusuri kebun sawit milik Mangara Limbong yang kemungkinan dilewati Alika jika pulang berjalan kaki. Kabar hilangnya Alika segera tersebar dan diketahui warga sekitar, termasuk Bahari Malau, salah satu pekerja sawit yang turut mencari Alika. Pencarian dilakukan hingga malam. Ketika hujan turun disertai petir, sebagian warga mundur dan menghentikan pencarian. Sementara itu, seorang warga bernama Suratman pantang mundur dan terus melakukan pencarian. Sekitar pukul 11:30 malam, betapa syok dirinya menemukan Alika berada di tengah kebun sawit milik Mangara Limbong sudah tidak bernyawa, dengan celana dalam melorot dan jilbab melilit leher. Kondisi jasad sangat mengerikan. Penemuan itu segera diberitahu ke warga yang langsung melapor ke polisi. Betapa hancur hati keluarga mengetahui Alika tewas. Dari kondisi mengerikan yang dialaminya, diduga seseorang telah memperkos dan membunuh anak itu. Jasad Alika dievakuasi petugas. Polisi menanyai saksi-saksi di lapangan. Salah satunya Bahari Malau, pekerja kebun sawit milik Mangara Limbong. Bahari mengatakan pada Rabu 24 Oktober, dia beserta 2 rekannya dan Henry Limbong yang merupakan anak si pemilik kebun berada di kebun untuk memanen buah sawit.
Setelah makan siang, menurut Bahari, dia heran Henry yang biasanya bersantai di pondok, merokok sambil ngopi, malah buru-buru pergi ke TPH. Tak lama kemudian, Bahari melihat Alika melintas di dekat pondok dengan berseragam pramuka. Beberapa waktu berlalu, terdengar jeritan dari arah TPH, namun Bahari mengabaikan saja. Malamnya setelah tersebar berita hilangnya Alika dan kemudian anak itu ditemukan tewas di tengah kebun sawit, barulah Bahari curiga. Jangan-jangan tewasnya Alika ada hubungannya dengan Henry. Berdasarkan keterangan Bahari, polisi pun menginterogasi Henry. Pria itu membantah, dia tidak tahu menahu perihal tewasnya Alika. Tapi polisi tidak percaya dan menggeledah tempat tinggal Henry. Di sana mereka menemukan baju kaos warna putih milik pria itu dengan jejak telapak tangan dengan jemari yang ukurannya sama dengan jemari Alika. Henry gelagapan, dia tidak bisa berkelit lagi dan mengaku dirinya telah memperkos lalu membunuh Alika untuk menutupi kejahatannya. Polisi pun segera meringkus pria itu. Persidangan kasus pembunuhan Alika Liviani digelar di Pengadilan Negeri Rohil atau Rokan Hilir pada 2019. Nenek Alika yakni Koriah dan keluarga menuntut terdakwa Henry Limbong dihukum mati. Nyawa dibayar nyawa, demikian kata mereka. Di persidangan saksi-saksi dihadirkan termasuk dari pihak keluarga Alika. Murdani, paman Alika beserta Koriah, sang nenek, dan Mat Sarip, sang kakek bersaksi selama ini mereka yang mengasuh Alika sebab orang tuanya meninggalkannya. Ibu kandungnya sudah lama merantau dan tidak lagi ada komunikasi. Menurut Koriah, pada hari kejadian dia terlambat menjemput Alika pulang sekolah karena membawa sepeda motor ke bengkel. Saat dirinya tiba di sekolah untuk menjemput Alika, sang cucu ternyata sudah pulang. Namun ditunggu-tunggu hingga malam anak itu tidak pulang juga ke rumah. Saat itulah mulai dilakukan pencarian Alika hingga kemudian warga menemukannya dalam kondisi tidak bernyawa di tengah kebun sawit milik Mangara Limbong. Di persidangan turut dihadirkan pula saksi-saksi yang meringankan Henry. Edi mengatakan dirinya mengenal Henry sudah 20 tahun karena mereka bertetangga dan dirinya juga pernah bekerja di kebun kelapa sawit milik ayah Henry. Henry pernah sekolah di SD di Tanjung Medan tapi tidak tamat karena sering sakit. Edi mengatakan dirinya sering melihat Henry bertingkah aneh seperti berbicara dan tertawa-tawa sendiri. Menurut Edi, warga sekitar juga tahu Henry mengalami keterbelakangan mental. Saksi lainnya, Ranto Simanjuntak yang adalah pengawas kebun sawit milik ayah Henry mengatakan dirinya mengenal Henry sejak pria itu berusia 10 tahun. Henry tidak bisa baca tulis dan tidak tamat SD karena sakit-sakitan dan mengalami keterbelakangan mental. Henry juga kerap bicara dan tertawa-tawa sendiri. Menurut Ranto, sejak tahun 2009, sehari-hari Henry bekerja di kebun sawit milik orang tuanya. Ranto bilang Henry harus diperintah terlebih dulu agar bisa menyelesaikan pekerjaan yang dibebankan padanya. Dalam persidangan dihadirkan pula saksi ahli yakni Nining, dokter spesialis kejiwaan yang menyatakan Henry telah diperiksa di Rumah Sakit Jiwa di Pekanbaru, Riau. Selama 14 hari, ahli melakukan observasi terhadap Henry dengan metode wawancara dan pengamatan. Selama menjalani observasi, Henry didampingi pihak kepolisian dan tenaga medis serta diawasi oleh kamera CCTV. Menurut Dr. Nining, Henry tidak pernah menunjukkan perilaku aneh. Selama observasi, Henry berperilaku normal dan dapat berinteraksi dengan tenaga medis dan pihak kepolisian. Sikapnya baik dan kooperatif. Henry juga dapat menjelaskan dengan baik kepada ahli mengenai kejadian pemerkos dan pembunuhan Alika. Di persidangan, Dr. Nining juga menjelaskan tentang tingkatan IQ manusia, yakni tingkatan IQ normal adalah 90 hingga 109, tingkatan IQ normal rendah 80 hingga 89, sedangkan tingkatan IQ borderline 70 hingga 79, dan tingkatan IQ keterbelakangan mental 55 hingga 69. Dan dari hasil pemeriksaan, IQ Henry 74 yang termasuk dalam kategori IQ borderline, yakni tingkatan IQ di bawah rendah, sehingga Henry termasuk orang yang lamban dalam mempelajari sesuatu atau slow learner.
Namun meskipun lambat belajar, dalam keseharian Henry masih bisa bertanggung jawab terhadap dirinya sendiri. Dia bisa naik sepeda motor, belanja ke warung, mengenal uang, dan sebagainya. Dokter mengatakan dari hasil observasi Henry tidak mengalami gangguan jiwa berat. Sang dokter menjelaskan, IQ seseorang akan menentukan kejiwaan seseorang, dan IQ dapat jadi pertimbangan untuk menentukan kejiwaan seseorang. IQ rendah bila dipengaruhi faktor lingkungan, maka dapat menyebabkan gangguan jiwa. Di persidangan pada Agustus 2019, Henry Limbong didampingi tim penasihat hukumnya Sartono dan Partners. Saat itu, Henry sempat tidak mau menjawab pertanyaan majelis hakim dan JPU hingga sidang ditunda. Pada sidang selanjutnya, Henry bersedia menjawab, namun ketika JPU menanyakan tentang pemeriksaan polisi padanya, Henry langsung diam. Juga ketika JPU kembali bertanya tentang apakah Alika berjalan kaki di kebun kelapa sawit, Henry menjawab tidak ingat. Pada akhirnya, tidak satu pun pertanyaan JPU dan majelis hakim yang dijawab Henry. Sehubungan dengan hal ini, majelis hakim sempat menyindir, lantas memperlihatkan selembar uang kertas 50 ribuan kepada Henry. "Apa ini?" tanya majelis hakim. "Uang, Pak," jawab Henry dengan mantap. "Uang berapa?" tanya majelis hakim lagi. "Uang 50 ribu, Pak," jawab Henry. Majelis hakim menyindir, Henry tahu uang 50 ribu, tapi jika ditanya perihal pokok perkara, mendadak langsung menjawab tidak ingat atau tidak tahu. Majelis hakim menegaskan, jika Anda menjawab tidak ingat atau tidak tahu, bukan berarti hukuman Anda akan ringan. Ancaman Anda hukuman mati. Rentetan persidangan Henry cukup dipenuhi drama. Jaksa penuntut umum atau JPU sempat menunda sidang hingga 4 kali karena belum siap membacakan tuntutan bagi terdakwa Henry. Hal itu sempat mendapat teguran dan peringatan dari majelis hakim. Namun akhirnya JPU membacakan tuntutannya terhadap Henry Limbong, yakni penjara seumur hidup. Di persidangan selanjutnya pada Oktober 2019, kuasa hukum Henry mohon agar tuntutan diringankan melihat fisik Henry seperti orang kehilangan ingatan. Kuasa hukum mohon Henry dibebaskan dan selanjutnya ditempatkan di rumah sakit jiwa selama 1 tahun. Namun hal yang cukup mengejutkan adalah perubahan sikap dari pihak keluarga Alika yang sebelumnya ingin Henry dihukum mati, kini mereka ingin pria itu dihukum seringan-ringannya. Ternyata telah terjadi perdamaian antara keluarga Alika dan keluarga Henry. Kuasa hukum Henry menunjukkan bukti surat perdamaian kepada majelis hakim yang telah ditandatangani keluarga Alika dan keluarga Henry. Melihat surat perdamaian itu, hakim langsung mempertanyakan kebenarannya dan memastikan apakah pembuatan surat itu mendapat paksaan dari pihak lain. Korea, nenek Alika menjawab, "Yang kemarin nyawa bayar nyawa itu kami masih emosi, Pak Hakim. Setelah kami pikir-pikir, meskipun dihukum mati, cucu kami juga tidak akan bisa balik lagi. Kami mohon terdakwa Henry diberikan hukuman yang seringan-ringannya." Penandatanganan surat perdamaian itu diikuti dengan pemberian 3 kali santunan dari pihak keluarga Limbong sebesar total 44 juta rupiah kepada pihak keluarga Alika. Dan karena adanya perdamaian ini jugalah yang antara lain membuat majelis hakim akhirnya menjatuhkan vonis 15 tahun kepada Henry Limbong, lebih ringan dari tuntutan JPU. Alasan lainnya menurut majelis hakim sebab Henry lemah dalam daya pikir yakni memiliki IQ 74. Selain itu hal yang meringankan, Henry belum pernah dihukum, masih berusia muda yakni 32 tahun dan bersikap sopan di persidangan. Jika membahas tentang permintaan kuasa hukum Henry yang sebelumnya ingin pria itu masuk rumah sakit jiwa, mengapa tidak dikabulkan? Sebab berdasarkan pemeriksaan dokter ahli tidak terbukti Henry mengalami gangguan jiwa. Menurut dokter, selama observasi Henry tidak pernah menunjukkan perilaku aneh seperti yang disampaikan saksi-saksi yang meringankan yang mengatakan Henry sering bicara dan tertawa-tawa sendiri. Henry selalu berperilaku normal, dapat berinteraksi dengan tenaga medis dan pihak kepolisian. Sikapnya baik dan kooperatif dan bisa menjelaskan dengan baik aksi yang dilakukannya terhadap Alika. Namun anehnya, mendadak di persidangan, pria itu jadi seolah lupa ingatan dan berkali-kali menjawab pertanyaan hakim dan JPU dengan "saya tidak tahu" atau "saya tidak ingat". Mungkin ini jugalah yang membuat sebuah artikel berita online menyebutkan bahwa Henry pura-pura gila saat di persidangan.
Jadi jelas kesimpulannya Henry tidak mengalami gangguan jiwa, namun dirinya memiliki IQ 74 yang masuk dalam kategori di bawah rendah. Menurut artikel online, ciri-ciri orang dengan IQ borderline atau di bawah rendah adalah sulit beradaptasi dengan perubahan, sulit mempelajari hal atau keahlian, sulit hidup mandiri dan mengerjakan pekerjaan keseharian serta bersosialisasi. Orang tersebut juga sulit mengelola emosi dan sifat agresif yang biasanya ditandai dengan mood yang berubah-ubah dan toleransi rendah terhadap rasa frustrasi. Sehubungan dengan vonis 15 tahun, kuasa hukum dan Henry tidak puas dan mengajukan banding dan apes sebab di tingkat banding vonis Henry Limbong menjadi lebih berat yakni 17 tahun penjara. Ngomong-ngomong, berapa skor IQ kalian? Sekian dulu ceritaku, sampai jumpa kapan-kapan.